Halo Sobat Sastra dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Bode Riswandi. Nah, pada tayangan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertamasya pada korelasi-korelasi sastra terhadap dimensi kehidupan. Jadi pada zaman kerajaan itu selalu dibutuhkan para penasihat, dan para penasihat itu dianggap secara kebijakannya dalam berpikir, kebajikannya dalam bersikap telah memenuhi syarat. Nah, petuah-petuahnya itu kemudian selalu diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang bersayap atau kalimat-kalimat yang mengandung syarat dengan sastrawi. Jadi begitulah jejak bahwa sastra itu selalu hidup dan tumbuh dari satu masa ke masa, dari periode ke periode. Persoalannya misal, apakah di negara demokrasi hari ini para penasihat itu ada dan tumbuh? Ya pasti ada. Hanya bagaimana cara menyampaikan nasihatnya itu yang harus kita bedah. Nah, ada satu ungkapan yang sangat bernas. Seperti ini ungkapannya. 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah yang paling hebat, tetapi menaklukkan militer lawan tanpa melakukan pertempuran itu yang paling hebat. Sun Tzu yang bilang. Nah, Sun Tzu ini adalah seorang jenderal dan militer perang terbaik yang pernah dicatat di peradaban bumi ini. Sun Tzu dari berbagai macam peperangan yang dilaluinya, kemudian ada satu situasi di mana perang itu muskil untuk dimenangkan, tapi dia memakai kecerdasannya, akhirnya satu kemuskilan itu menjadi mitos yang dapat dipecahkan. Artinya ada strategi, ada saatnya kapan kita harus menyerang. Nah, di seluruh pelosok negeri bahkan di dunia pasti sudah familiar dengan nama Sun Tzu. Bagaimana kemudian traktat tentang strategi perangnya itu banyak diadopsi, bahkan dipakai oleh dunia militer dunia. Bahkan relevansinya tidak juga bisa dipakai dalam dunia kemiliteran, tapi juga bisa dipakai dalam dunia bisnis, manajerial, atau bahkan yang paling santer nih hari ini adalah tahun-tahun pesta demokrasi. Seorang caleg, seorang calon wali kota, presiden, atau bahkan tim suksesnya akan bernas jika menggunakan pola-pola seni perangnya Sun Tzu. Bagaimana kemenangan tidak harus dihasilkan dengan banyaknya pertumpahan darah. Itu satu pikiran yang bernas. Nah, untuk teman-teman dan sobat sastra dimanapun berada, saya akan membacakan kepada saudara bagaimana traktat atau seni perang yang dicetuskan oleh Sun Tzu itu disampaikan melalui kalimat-kalimat yang penuh dengan unsur sastrawi. Baik, selamat mendengarkan. Apa inti dari 100 kemenangan dalam 100 pertempuran? Bukanlah sesuatu yang hebat, tetapi menaklukkan militer lawan tanpa pertempuran itulah yang paling hebat. Bagaimana rumusan itu bisa terjadi? Sun Tzu mengatakan caranya adalah mengambil negara seutuhnya itu superior, menghancurkannya adalah lebih inferior daripada ini. Mengambil pasukan seutuhnya itu superior, menghancurkannya adalah inferior daripada ini. Mengambil batalion seutuhnya itu superior, menghancurkannya adalah lebih inferior daripada ini. Mengambil sekawanan seutuhnya itu superior, menghancurkannya adalah lebih inferior daripada ini. Mengambil pasukan kecil seutuhnya itu superior, menghancurkannya adalah lebih inferior daripada ini. Itu satu strategi menyerang.
bagaimana peperangan bisa dimenangkan tanpa harus menghancurkan. Tentu memerlukan satu pemikiran yang cerdas. Begitulah setidaknya seorang jenderal perang di lapangan memodifikasi cara berpikirnya bahwa perang tidak selamanya harus dibuktikan dengan pertumpahan darah. Jadi militer yang superior itu dia memangkas strategi, yang lebih inferior daripadanya memangkas sekutu. Yang lebih inferior daripadanya lagi memangkas militer, dan yang lebih parah yakni menyerang kota-kota bertembok. Bagaimana strategi dari menyerang kota-kota bertembok itu? 1. Menyiapkan menara-menara pengepungan dan kendaraan-kendaraan bersenjatanya. Ini butuh waktu 3 bulan. Menumpuk gundukan bentengnya. Ini juga butuh waktu 3 bulan. Kalau sang jenderal tidak menang atas amarahnya dan membiarkannya bekerja keras seperti semut, sepertiga dari pejabat serta prajuritnya akan tewas. Sedangkan kota yang bertembok itu belum juga digulingkan. Inilah bencana daripada yang disebutkan dengan menyerang. Jadi kita memang harus terampil, kata Sun Tzu. Bagaimana keterampilan itu bisa didapatkan agar peperangan yang diciptakan itu bisa berwujud pada kemenangan? Menaklukkan militer lawan tanpa bertempur, menggulingkan kota bertembok tanpa menyerang, menghancurkan negara lawan tanpa memperpanjang pertempuran. Seseorang harus mengambil seutuhnya ketika berseteru dengan segala yang di kolong langit. Demikianlah militer tidak menjadi tumpul dan keuntungan bisa utuh. Ini yang disebut dengan metode strategi menyerang. Ketika 10 lawan 1, kepunglah. Ketika 5 lawan 1, seranglah. Ketika 2 lawan 1, bertempurlah. Ketika seimbang, pecah belahlah. Ketika lebih sedikit, bertahanlah. Dan ketika tidak memadai, hindarilah. Demikianlah keuletan sebuah pasukan kecil menjadi tangkapan pasukan besar musuh. Intinya, peperangan hanya dapat dimenangkan apabila kita mampu mengukur diri kita seutuhnya. Sang jenderal itu pelindung negara. Kalau sang pelindungnya utuh, tentu negaranya kuat. Kalau sang pelindungnya cacat, tentu negaranya lemah. Jadi negara ini lemah dan tidaknya akan bergantung kepada penguasanya, atau dalam ini jenderalnya. Nah, jenderalnya dan penguasanya memang harus cerdas dalam mengatur strategi perang, terutama perang untuk mengenali lebih dulu dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang membuat pasukan kita lemah dan akan kalah. Bila mana tidak mengetahui bahwa pasukan tak mampu maju, tetapi tetap memerintahkan maju. Tidak mengetahui bahwa pasukan tak mampu mundur, tetapi tetap memerintahkan mundur. Inilah yang dimaksud dengan membuat pasukan menjadi timpang dan lemah. Tidak mengetahui urusan dalam 3 pasukan, tetapi tetap mengendalikan pengaturan terhadap ketiga pasukan itu, maka yang terjadi, para pejabat pasukannya akan bingung. Kemudian tidak mengetahui keseimbangan 3 pasukan, tetapi tetap mengendalikan penunjukan-penunjukan dalam ketiga pasukan itu, maka para pejabat pasukan akan penuh curiga. Begitu ketika pasukan itu bingung dan penuh curiga, masalah-masalah dari para tuan tanah akan semakin parah. Inilah yang dimaksudkan dengan pasukan yang kacau membawa kemenangan. Jadi Sobat Sastra, untuk memenangkan pertempuran itu, kita mesti mengetahui kapan seseorang dapat dan tidak dapat bertempur. Itu adalah kemenangan. Kemudian mengetahui
cara menggunakan yang banyak dan yang sedikit juga itu adalah kemenangan. Atasan dan bawahan menghasratkan hal yang sama adalah kemenangan. Siap dan menantikan yang tidak siap adalah kemenangan. Sang jenderal yang mampu sementara sang raja tidak campur tangan adalah kemenangan. Kadangkala banyak fakta membuktikan sebetulnya dia itu tidak mampu, tetapi dia ingin melakukan. Keinginan lebih besar daripada kemampuan itu yang membuat kita bisa celaka. Dengan mengenal lawan dan mengenal diri sendiri, tak ada bahayanya dalam 100 pertempuran sekalipun. Tanpa mengenal lawan, tetapi mengenal diri sendiri, yang satu menang, yang lain kalah. Tanpa mengenal lawan maupun diri sendiri, pasti ada kekalahan dalam setiap pertempuran. Inti dari seni perang yang diberikan oleh Sun Tzu, sebanyak apapun lawan di depan mata, itu akan terkalahkan jika kita mengenal potensi diri sendiri. Jadi, kapan kita punya waktu dan saat yang tepat untuk melawan? Selagi kita mampu mengenali diri sendiri, disitulah momen terbaik. Demikian Sobat Sastra, sedikit tawaran dari traktat tentang seni perang yang dilahirkan oleh seorang jenderal perang terbaik dalam peradaban kita, Sun Tzu. Salam.